Di beberapa masjid ada imam yang membaca Rabbighfirli setelah Fatihah sebelum amin. Bagaimana hukumnya? Tidak ada contoh dari Nabi, para sahabat, bahkan para ulama 4 madhab itu tidak ada. Rabbighfirli itu tambahan dari sang imam. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin, terus si imam Rabbighfirli, amin. Isi Rabbighfirli itu bagus apa tidak? Bagus maknanya. Apa arti Rabbighfirli? Ya Allah ampuni aku. Tapi apakah sesuatu yang bagus itu boleh ditambahkan dalam ibadah yang Nabi SAW tidak menambahkan hal itu dalam ibadahnya? Tidak boleh, berarti menambah-nambah ajaran, menambah-nambah aturan agama ini dengan tambahan yang berasal dari otaknya. Ya, tidak semua yang bagus secara esensi sesuatu itu bagus selalu bagus juga untuk ditambahkan ke hal apapun. Dalam hal apapun enggak, ya. Makanan umpamanya ada sambal. Sambal bagus enggak? Bagus. Banyak orang suka, banyak. Bahkan orang nggak bisa makan tanpa sambal, ya. Banyak yang begitu. Saya mah nggak perlu daging, penting cengik gitu ya. Ada yang begitu tuh. Tapi kalau sambal yang bagus tersebut dimasukkan kepada es cendol, cocok apa tidak? Enggak. Cendol bagus apa tidak? Bagus. Enak apa tidak? Enak. Sambal bagus dan enak dicampur, enggak matching, ya enggak matching seperti itu. Ada bubur kacang, wah manis, saya mah bikin pedas, masukin sambal. Sambalnya bagus, bubur kacangnya bagus, tapi kalau dicampurkan begitu ya nggak bisa ya. Begitu juga dalam hal-hal lain termasuk ibadah ya. Lagi dan lagi seorang sutat Wahabi menyalahkan amalan kita, menyalahkan amaliyah kita yang kita lakukan setiap hari. Atau lebih tepatnya oleh sebagian daripada saudara-saudara kita, utamanya orang Nahdlatul Ulama. Orang Wahabi ini atau Ustadz Wahabi ini mengatakan bahwa tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW, begitu juga para sahabat dan para alim ulama. Pertanyaannya, benarkah tidak ada atau tidak tahu? Kalau tidak tahu, bilang saja tidak tahu. Jangan kemudian mengatakan tidak ada. Nanti akan menimbulkan fitnah. Seakan-akan kita ini orang-orang bego. Seakan-akan kita ini orang-orang yang hanya beramal sesuai dengan nafsu. Begitu. Kalau nggak tahu, bilang aja nggak tahu. Saudara-saudara, akan saya tunjukkan hadisnya dan juga pendapat dari para alim ulama. Namun masalahnya mereka tidak mau mengakui pendapat ulama kalau bukan dari golongan mereka. Mereka hanya mau mengikuti pendapatnya Bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Al-Albani dan ulama-ulama Wahabi lainnya. Seakan-akan dari golongan kita tidak ada ulama. Begitu. Pertama saya ambil dari kitab Bughyatul Mustarsyidin. Ini, Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Bughyah ini karya daripada seorang sayyid, seorang keturunan Rasulullah SAW. Dikatakan di dalam surat, dalam Sahifah 73, cetakan Maktabah Darul Fikr. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun, qala Syarif Al-Allamah Tahir bin Husain, لا يطلب من المأموم عند فراغ إمامه من الفاتحة قول ربي اغفر لي وإنما يطلب منه التأمين فقط وقول ربي اغفر لي مطلوب من القارئ فقط في السكتة بين آخر الفاتحة وآمين. Ini ada harokatnya, takutnya nanti orang Wahabi tidak bisa membaca. Berkata Syarif Al-Allamah, orang yang sangat alim, ya, Imam Tahir bin Husain, tidak dianjurkan setelah imam selesai membaca surat Fatihah membaca Rabbighfirli. Akan tetapi hanya disunnahkan membaca amin saja. Sedangkan bacaan Rabbighfirli itu dianjurkan daripada orang yang membaca. Siapa yang membaca, baik itu makmum ataupun imam, kalau itu
membaca Fatihah atau selesai membaca Fatihah, monggo membaca Rabbighfirli. Akan tetapi tidak dianjurkan membaca ketika mendengar suara mendengar Fatihahnya imam. Begitu. Ya. Ini pendapat dari kitab Bughyatul Mustarsyidin yang mengutip daripada Asy-Syarif Al-Allamah Thahir bin Husain. Sekarang saya akan mengutip dari kitab I'anatut Talibin, hasyiyah daripada kitab Fathul Mu'in, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu siwa Rabbighfirli, Juz 1 Sahifah 148. Qauluhu siwa Rabbighfirli ay annahu yustathna min at-talaffudhi bi syai'in at-talaffudhu bi Rabbighfirli fa innahu la yadurru. Tidak boleh membaca selain amin ketika selesai membaca waladhdallin selain lafaz Rabbighfirli. Kalau membaca Rabbighfirli fa innahu la yadurru, tidak mengapa. Ada ini. Apakah ulama hanya sekedar berpendapat? Oh tidak, lil khabaril hasan, karena berlandaskan hadis yang hasan. Hanya saja di dalam kitab I'anah tidak disebutkan siapa rawinya dan siapa yang menghasankan. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala akiba waladdallin Rabbighfirli wa qala ainshin wa yanbaghi annahu law zada ala dhalik waliwalidayya wal jami'il muslimin lam yadur aidan. Kemudian ditambahkan oleh Imam Ali Shibra Mulisi, seandainya ditambahkan setelah Rabbighfirli itu waliwalidayya wal jami'il muslimin, maka itu tidak mengapa. Ada keterangannya, ada hadisnya. Oleh karena itu, marilah baca banyak buku keterangan, jangan gampang menyalahkan, jangan gampang membid'ahkan. Membid'ahkan itu bid'ah loh. Dulu Kanjeng Nabi tidak pernah membid'ahkan orang. Kalian kok kerjanya membid'ahkan orang. Begitu. Cukup sampai di sini. Semoga memberikan pemahaman, memberikan wawasan yang lebih kepada segenap saudara-saudara. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.